Ini adalah Chery Tiggo Cross, SUV kecilnya Chery yang baru. Nah, si Tiggo Cross ini menarik banget nih. Jadi meskipun interiornya mewah banget, bahan-bahannya, fiturnya banyak dan safety-nya lengkap, tapi harganya itu masih di bawah 300 juta. Jadi benar-benar terjangkau banget, value for money-nya bagus banget. Nah, buat detailnya, simak di 10 hal berikut dari Chery Tiggo Cross. Satu, varian dan harga. Sebagai gambaran, Tiggo Cross punya dimensi di panjang 4,3 meteran, yang artinya sebenarnya bisa aja diketemuin sama SUV compact kayak HR-V, kereta, dan gitu-gitu ya. Tapi kerennya, Chery pilih buat ngasih harga Tiggo Cross ini bukan cuma lebih murah aja dibanding SUV compact, tapi bahkan lebih murah dibanding SUV satu kelas di bawahnya lagi. So, dibanding varian-varian atasnya Race, Rocky, WRV, Magnite, Sonet, dan Venue, varian atasnya Tiggo Cross ini lebih murah. Gila ya? Dan yes, dibanding kompetitor sesama Cina pun, Wuling Alphest, Tiggo Cross ini masih lebih murah juga. Nah, Tiggo Cross sendiri ada dua varian ya, Comfort dan Premium. Dan kayak gaya Chery biasanya, 1000 pembeli pertama dapat harga lebih murah ya. Lebih murah 10 juta kalau di Tiggo Cross ini. Nah, yang unik, awalnya sebelum harga Tiggo Cross resmi, Chery Indonesia bilang Cross ini nantinya akan diposisikan di atas Tiggo 5X dan di bawah Tiggo 8. Well, meskipun agak aneh ya, mengingat sebenarnya Tiggo Cross ini adalah versi faceliftnya Tiggo 5X. Tapi ya masih agak masuk akal lah, karena beberapa negara lain kayak Afrika Selatan pun misalnya, itu nerapin strategi yang serupa ya. Tapi kalau kalian cek website Chery Indonesia sekarang, Tiggo 5X sudah nggak ada sih ya. So mungkin Tiggo Cross jadi lineup SUV terkecil mereka sekarang ya. 2. Pilihan warna. Tiggo Cross ada 4 pilihan warna ya, putih white howlite, moonlight silver, hitam black platinum, dan merah red ruby. 3. Mesin 1500 cc. Meskipun sebelumnya kita sempat videoin Tiggo Cross di Cina yang bermesin hybrid, nah Tiggo Cross yang di Indonesia baru masuk dengan mesin bensin standar aja ya. Mesinnya 1500 cc, tenaganya 114 HP, naik 3 HP dari Tiggo 5X dulu ya. Dan torsinya 138 Nm. Chery bilang ada beberapa improvement di powertrainnya yang bikin jadi lebih efisien dibanding di Tiggo 5X dulu, meski nggak dikasih tahu siapa aja improvementnya. So, soal konsumsi BBM nanti tunggu kita bisa tes lengkap aja ya. Kayak 5X juga, Tiggo Cross hanya tersedia dengan transmisi otomatis CVT. Bisa kita geser ke kanan juga ya buat simulasiin perpindahan gigi manual hingga 8 kecepatannya. Nggak ada mode berkendaraan, dan kayak setiap kompetitornya, Tiggo Cross ini juga berpenggerak roda depannya. 4. Eksterior tampan. Sebenarnya versi pre-facelift Tiggo Cross ini, si Tiggo 5X juga punya fitur yang banyak dan harga yang luar biasa terjangkau ya. Tapi sayang aja tampangnya menurut kita somehow kelihatan kurang modern ya. Ya kayak mobil Cina lama gitulah. Nah beda cerita nih sama si Tiggo Cross ini yang sekilas kalau lihat depan, samping atau belakangnya aja udah jauh lebih cakep. So kali ini tampangnya menurut kita juga jadi salah satu kelebihannya dia ya. Dimensinya sendiri masih mirip sama Tiggo 5X dulu ya, dengan panjang 4,3 meteran dan lebar 1,8 meteran, yang artinya lebih besar dibanding setiap kompetitor di harga segitu ya. Ukurannya lebih mirip sama Wuling Alphest lah. Dan kayak yang kita bilang, cenderung mirip sama dimensi satu kelas di atasnya ya. Oke, detail desainnya kayak model-model Tiggo lainnya, Tiggo Cross ini juga bentuknya terinspirasi dari harimau ya, atau bahasa biometric tiger face. Siap-siap ya, bakal banyak nama-nama dan inspirasi-inspirasinya nih. Desain depannya berubah total ya dari 5X. Dari lampunya sekarang jadi jauh lebih pipih gini dan dibelah beberapa bilah gitu ya. Nah, ini dibilang terinspirasi dari cakar harimau. Tuh, yang 3 garis di dalam lampunya. Grillnya sekarang jadi raksasa ya, bentuknya kayak perisai. Lebih besar dibanding sebelumnya dan masih bertema diamond yang Chery bilang terinspirasi dari perhiasan Buccellati. Dan meskipun nggak kelihatan, tapi ini tengahnya bolong-bolong ya. Nah, ini langsung disambungin ke panel hitam gloss besar di kiri kanannya yang jadi housing di areal vertikal barunya juga. Nah, lekukan housingnya ini dibilang terinspirasi dari lekukan Bionic Tiger Roar atau bentuk mulut harimau waktu lagi mengaung. Dan yang di areal ini katanya terinspirasi dari Energy Crystal. Padahal disebut taring harimau juga oke sih ya. Detail lampu depannya di arealnya LED vertikal, lampu besarnya LED 2 bilah terluar, lampu jauhnya LED yang lebih dalam, dan lampu seinnya LED sekuensial ya.
Sampingnya, nah ini pun ngangkat derajatnya banget ya dari 5X dulu. Karena pilar C-nya sekarang dikasih panel hitam gloss yang seakan nyambungin kaca samping ke belakang. Ya meskipun nggak nyambung juga sih ya bentuknya sama ukuran kaca belakangnya. Tapi oke lah, ngasih kesan lebih panjang overall dibanding 5X dulu. Velgnya yang masuk Indonesia, varian premium kayak gini ya, 17 inci single tone abu-abu. Gak kekecilan sih, tapi somehow gak kelihatan semodern kebanyakan velg dual tone baru lainnya aja ya. Bannya 21560 R17. Nah, terus kalau di Tigo 5X dulu di cladding plastik hitam di pintunya ada list body color, sekarang listnya dibuat lebih besar dan jadi warna silver ya. Dan di window liningnya sekarang jadi nggak ada krom-kromannya. Sisanya masih mirip di 5X sih, spionnya masih sama, roof railnya masih sama, dan handle pintunya kayak gini ya masih sama juga. Belakangnya, bagian ini dirombak juga ya. Dan tebak, lekukan bawahnya yang melebar dengan ekstensi housing fog lamp vertikal ini kelihatan kayak apa ayo? Yes, Cherry bilang ini terinspirasi dari lekukan stance bokongnya harimau pas mereka lagi duduk. Dan lampu barunya ini yang full tersambung kiri kanan kayak gini dan ada emblem Cherry tereja di luarnya itu. Coba deh lihat motif bagian dalam lampunya yang unik itu. Nah itu dibilang terinspirasi dari lorengnya harimau. Oke lah ya masih masuk. Ada spoiler terintegrasinya juga, sedangkan panel hitam yang paling bawah jadi housing buat fog lamp belakangnya ya. Antenanya pakai model sirip hiu dan knalpotnya ngumpet di kanan bawah. Lampu belakangnya full LED ya, lampu malamnya LED bar yang panjang dan yang bercabang-cabang itu di pinggir. Lampu remnya LED dengan high mount stop lamp LED, lampu seinnya LED, ada fog lamp belakang LED di bawah dan lampu mundurnya juga LED. 5. Interior sangat mewah. Interior Tigo Cross, well kita speechless ya. Kita nggak nyangka mobil 200 jutaan interiornya bisa kelihatan dan kerasa semewah ini. Desainnya mirip di lineup Tigo baru ya, dengan panel horizontal yang lebih kentara dari ventilasi AC yang digabung memanjang itu. Dan dua layar 10,25 inci yang digabung dalam satu panel yang memanjang. Bahannya yang dipakai jempolannya, yang bagian atas soft touch yang ada jahitannya, dan yang di bawah ventilasi AC ini lapis kulit. Langka banget ya ditemuin di harga segini. Nah, bedanya sama Tigo Cross yang pernah kita videoin di Cina dulu, Tigo Cross yang di sini konsol tengahnya pakai model yang lebih konvensional ya, kayak yang punya 5X dulu, dengan bagian bawah yang solid dan atasnya berlapiskan piano black dan pakai tuas transmisi yang kayak yang lama. Sedangkan yang di Cina yang kita videoin pakai konsol floating kayak di lineup Tigo yang lebih tinggi. Tapi nggak masalah sih, ini pun tetap kelihatan mewah juga. Apalagi ada ambient light di dashboard dan di door trim, dan di plafonnya pun ada sunroofnya ya kan. Setirnya juga ngangkat kelas nih ya, jadi pakai punya Omoda 5 sekarang dengan model flat bottom dan tombol spokes yang dibuat lebih panjang. Tapi grip di bagian bawahnya nggak pakai piano black kayak di Omoda 5 atau di Tigo 8 Pro Max gitu ya, dilapis kulit aja. Joknya pun agak beda sama 5X dulu. Sekarang jok depannya jadi pakai model yang terintegrasi gini headrestnya. Meski ini bukan yang bermodel murahan sih ya, lebih ke sporty-sportyan. Oke lah, ngangkat looknya overall dan dipakein kulit sintetis campuran hitam gini dengan tubing putih di pinggir. Dan ini jok belakangnya agak berubah juga ya bentuknya dari 5X. Headrest kiri kanannya lebih lebar, di tengah jadi ada headrest, dan motif lekukan-lekukannya juga kelihatan lebih ngikutin yang di depan. Malah ini kelihatan mirip sama set jok belakangnya Omoda 5 ya. Lanjut, pintunya. Pintu depannya nggak kelihatan kayak pintu mobil 200 jutaan ya. Paling atasnya bahannya soft touch dan ada panel dove-nya gede gini di bawahnya. Tengahnya jadi lapis kulit. Dibuat sandaran tangannya lapis kulit juga yang ada jahitannya. Dan paling bawahnya baru plastik, tapi di grill speakernya ada tulisan Tigo-nya gini ya. Sedangkan pintu belakangnya agak beda. Yang paling atasnya plastik ya, nggak soft touch. Nah lainnya mirip sih. Paling di speakernya aja nggak ada tulisan Tigo-nya. Detail lainnya di dalam, sun visor-nya di kiri kanan sama-sama ada card holder-nya. Dan ada kaca yang bisa ditutup buka, tapi tanpa lampu ya. Lampu kabinnya di depan ada 4 titik LED yang nyalainnya bisa jadi 2, dan di belakang ada 2 titik lagi LED yang nyalainnya jadi 1 gini ya. Pegangan tangan plafonnya yang di depan adanya di sisi penumpang depan aja, yang di driver nggak ada. Dan yang belakang kiri kanan pakai model lipat tapi nggak ada gantungan bajunya ya. Spion tengahnya day and night manual, jadi kalau silau tinggal dicetekin aja. Pedal gasnya pakai model organ pedal gini yang nempel sama lantai. Dan ventilasi AC buat kabin belakangnya agak berubah ya, cuma jadi satu arah gini aja dibanding sebelumnya yang 2 di 5X. Tapi tentu dikontrolnya tetap dari depannya. Tapi gimana rasanya duduk di sini? 6. Konfigurasi jok. Buat masuk ke depan pintunya berat banget nih ya. Nice ya, villa premium banget buat mobil 200 jutaan. Sudut buka pintunya lebar banget. Nah yang kita suka juga, pintu ini ngecover sampai paling bawah ya. Jadi kalau bagian luarnya kotor kena cipratan, bagian dalam mesin ini bakal tetap bersih dan kaki kita jadi nggak bakal kepeperan kotor ya. Oke, posisi duduk di depan sini termasuk agak tinggi tapi masih ergonomis lah ya, kayak kebanyakan SUV compact lainnya. Dashboardnya termasuk rendah jadi nggak ganggu lihat keluar, dan gundukan kap mesinnya kelihatan jelas ya. Jadinya cukup membantu buat lihat patokan ke depan. Visibilitas ke samping biasa aja karena spionnya masih di pilar A juga. Jok drivernya manual ya, slide, recline dan bisa dinaik turunin ketinggiannya. Sedangkan jok penumpang depannya slide dan recline aja.
Nah, headrestnya pakai model yang terintegrasi fix gini, tapi bukan yang kayak mobil murah juga sih ya. Kalau kita sandaran sambil nyetir, kepalanya nggak ngedanga meski yang mengatur lo maju juga ya. Ruang kepalanya masih cukup aman meski nggak kerasa lega juga ya karena ada sunroofnya. Buat sandaran tangan di tengah, dilapis kulit ya konsol tengahnya jadi empuk. Nggak bisa digeser maju mundur sih ya, tapi jadi kurang pas nih. Masih agak jauh kalau mau sandarin tangan sambil pegang setir. Yang di pintu juga empuk sandaran tangannya, seat beltnya bisa dinaik turunin, setirnya selain tilt bisa teleskopik juga. Nice ya, dan cukup jauh juga jaraknya dari dashboard. Dan buat sandaran kaki kiri driver ada gundukan tapi nggak ada padnya ya. Sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya pun masih kerasa berat juga ya dibuka tutupnya. Nice ya ini. Sudut bukanya termasuk lebar dan atapnya belakangnya sedikit turun tapi masih aman sih. Masuknya kepala kita cuma perlu nunduk sedikit banget aja. Oke, posisi duduk di belakang sini lebih tinggi dibanding di depan. Nah, jarak dari dudukan jok ke lantainya sebenarnya termasuk cukup oke. Tapi sudut paha kita masih agak sedikit naik nih. Jadi yang tingginya di atas 170 cm mungkin agak sedikit pegel ya kalau buat jalan jauh. Tapi masih oke lah. Jok ini fix nggak bisa digeser maju mundur, tapi ruang kakinya aman banget ya ini. Nggak luas-luas banget emang, tapi sangat aman lah, nggak sempit juga. Nah, ruang gerak sepatu kita sebenarnya masih aman, tapi sayangnya ada gundukan kecil nih, persis di bawah jok depannya. Jadinya ujung kaki kita agak naik gitu ya. Headrestnya adjustable di ketiga sisinya, jadi bisa bersandar santai gini. Ruang kepalanya masih aman ya di belakang sini. Sudut sandarannya fix, nggak bisa diubah-ubah, termasuk agak tegak ya dibanding beberapa kompetitornya yang bisa di recline. Buat sandaran tangan di pintu dilapis kulit jadi agak empuk meski cukup kecil ya ukurannya. Dan di tengah ada armrest lipat kayak gini. Oke, kalau mau duduk bertiga, napak ke tengahnya kaki kita harus agak ngelipat. Lantainya ada gundukan kecil di tengahnya, jadi sebaiknya kaki kita ke kiri kanannya. Dudukan jok tengahnya jauh lebih tinggi dibanding kiri kanannya dan lebih keras juga. Dan sandaran tangannya juga lebih keras ya dan lebih maju dibanding kiri kanannya. Tapi karena ada headrest ya, jadi kita nggak ngedangai kepalanya. Dan ruang kepala di tengah sini sedikit berkurang dibanding di kiri kanannya, tapi masih aman lah. Dan seat belt di tengah sini 3 titik ya. 7. Fitur berlimpah. Kayak banyak mobil Cina baru lainnya, fiturnya Tigo Cross jelas banyak ya. Mungkin salah satu yang paling banyak di harga 270 jutaan. Tapi ya jangan berekspektasi bakal kayak mobil miliaran juga. Kita bahas yang varian premium ya. Remote kuncinya sekarang jadi kayak gini. Jadi mirip punya Tigo 8 Family ya. Ada unlock, buka kunci bagasi, lock, dan remote start. Ada passive keyless entry-nya. Jadi kalau mobilnya kita kunci, remote tinggal dikantongin aja dan grab bagian dalam handle pintunya dan kuncinya kebuka. Spionnya juga kebuka ya. Buat kunci lagi tinggal tap aja alur yang agak masuk ini di handle-nya. Dan spionnya juga sekaligus nutup lagi. Buat lipat spionnya secara manual, klik tombol yang di sini ya. Dan buat mati nyalain mesin, klik tombol start stop di sini. Kalau kita nyalain di head unit, kita juga bisa aktifin approach unlock ya. Jadi selama kita bawa remote kuncinya, nanti begitu kita deketin mobilnya, kuncinya bakal otomatis kebuka. Dan ini sepaket sama walkway lock ya. Jadi kalau mesinnya habis kita matiin, terus kita jauhin mobilnya sambil bawa remote-nya, mobilnya bakal otomatis kekunci sendiri. Ada remote window control juga. Jadi kalau kita tahan tombol unlock-nya yang lama, nanti semua jendelanya bakal kebuka. Termasuk sunroofnya juga ya. Dan kalau tahan tombol lock-nya lagi, nanti semua jendela dan sunroofnya bakal ketutup lagi. Plus ada remote engine start. Jadi kalau mobilnya kekunci dan kita klik plus tahan tombol remote start ini beberapa detik, nanti kita bisa nyalain mesin mobilnya plus AC-nya langsung dari luar. Jadi begitu kita masuk mobil, mesinnya udah panas dan kabinnya udah adem. Lanjut, kayak 5X sebelumnya, ada sunroof juga. Kecil sih, bukan panoramik, tapi ini aja udah luar biasa keren ya. Ada di mobil harga segini. Bisa tilt dan slide kebuka ya. Rem parkirnya elektrik, tarik buat aktifin dan dorong sambil injak pedal rem buat non-aktifin. Dan ada auto hold juga buat nahan remnya pas kita udah berhenti supaya nggak perlu terus-terusan injak pedal remnya. Lampunya otomatis dan di head unitnya sini ada buat atur ketinggian sorotan lampu juga. Wipernya otomatis juga ya, nice. Jendelanya keempat-empatnya auto up down, nice nih, jarang banget di harga segini. Inputnya di dalam laci konsol tengah depan ada satu USB port Type A, satu Type C, dan di sampingnya ada power outlet 12 volt. Emang sayangnya nggak ada wireless charger ya, dan di belakang pun nggak ada tambahan USB port juga. AC-nya manual, single zone, kontrolnya pakai capacitive touch gini ya, yang sayangnya bakal ninggalin jejak sidik jari sih ya. Tapi nanti bakal muncul detailnya di layar head unit, dan kita bisa lanjut atur dari head unitnya juga sih ya. Yang kanan ini kipasnya dan yang kiri suhunya ya. Ada defroster kaca depan juga, dan pakai kontrol kapasitif yang di bawah, ada juga buat area angin ke kaki, dan nyalain defogger kaca belakang plus defogger spion sisi driver ya. Ada clean air buat filter PM 2.5 dan di belakang dapat satu ventilasi AC gini ya yang dikontrolnya ikut dari depan. Setirnya yang sebelah kiri ada buat atur adaptive cruise control, lane centering dan atur MID, dan yang sebelah kanan ada buat atur volume, teleponi dan voice command.
ada fitur Internet Connected atau IOV alias Internet of Vehicle. Jadinya kita bisa pantau macam-macam status mobil kita dan kontrol beberapa fungsinya pakai HP kita ya lewat aplikasi CarLink O selama ada sinyal internet tentunya. Nih beberapa contoh fungsinya. Dan terakhir, head unit dan instrumen clusternya. Cherry nyebutnya pakai layar super panjang 20,5 inci. Yang sebenarnya sih ini dua layar terpisah ya. Masing-masing 10,25 inci yang dimasukin ke dalam satu frame. Instrumen clusternya ada 3 tema yang bisa dipilih dari head unit sini ya. Ini, dan ini. Nah, info yang bisa diganti yang tengahnya sini ya. Ada detail trip A, trip B, konsumsi instan dan rata-rata, TPMS. Terus kalau geser ke kanan ada layar warning dan ada reset pengingat servis. Geser ke kanan lagi ada layar ADAS-nya ya. Sedangkan head unitnya, selain layar sentuh 10,25 inci, dia juga ada beberapa tombol physical shortcut di bawah ventilasi AC-nya gini ya. Cukup membantu lah kalau pengen operasiin beberapa fungsi sambil jalan. Nah, isi head unitnya, kalau kita swipe down dari atas, itu langsung buka kontrol AC ya. Kalau kita swipe kiri dari kanan, dia langsung buka quick control. Nah, di sini macam-macam nih. Kita bisa akses brightness, Bluetooth, Wi-Fi, gelapin layar atau suara, kunci layar buat dilap, dan fitur kayak hill descent control, matiin stability control, lane departure warning, dan buka kamera 360-nya bisa dari sini ya. Nah, menu head unitnya bisa buka aplikasi kamera 360-nya, buka gambar dari USB, ada wireless Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi sambungin HP kita, nggak perlu pakai kabel dan nanti bisa pakai aplikasi kayak Apple Music, Google Maps, Waze, dan sebagainya. Ada menu teleponi, setel semua jenis media, update software, dan buka video ya. Nah, vehicle settingsnya banyak nih isinya. Di submenu Smart Key bisa mati nyalain welcome light. Kalau klik unlock di remote yang kebuka kunci driver doang atau semua pintu, walk away lock dan approach unlock. Terus di submenu lighting bisa nyalain follow me home, auto high beam, atur ketinggian sorotan lampu. Submenu driver assistance ini buat atur semua fitur ADAS-nya dan safety lainnya. Tapi ada juga opsi buat bikin bobot setir jadi lebih ringan atau lebih berat ya di sini. Submenu personalization ada buat atur ambient light termasuk brightness dan ganti warnanya ya, yang ada 7 pilihan. Submenu air conditioning ini buat atur-atur buat otomatis bersihin udara kabin gitu. Lanjut setting standarnya. Yang menarik paling ada speed volume compensation buat otomatis bikin volume lagunya makin keras kalau jalannya makin kenceng dan sebaliknya ya. Terus ada buat ganti tema juga. Speakernya ada 6 ya, dan kayak model Cherry lainnya, Tigo Cross ini juga ada fitur voice command atau perintah suara ya. Nih beberapa contohnya. Halo Cherry. I am listening. Open sunroof. No problem. Halo Cherry. I am listening. Close sunroof. Got it. Halo Cherry. I am listening. Open driver side window. Okay. Close all windows. Okay. 8. Safety sangat lengkap. Nah, ini yang bisa diacungin jempol ya. Fitur keselamatannya Tigo Cross lengkap banget. Dari safety aktif atau ADAS dulu alias Advanced Driver Assistance System. Ini manfaatin kamera di balik spion tengah dan radar di bumper buat mendeteksi objek di depan dan garis pembatas jalan. Dan juga sensor radar yang sembunyi di balik kiri kanan bumper belakang. Ini buat fitur kayak blind spot dan rear cross traffic gitu ya. Oke, di Tigo Cross ini ada 15 fitur ADAS-nya ya. Meskipun kalau disebut gitu aja agak pointless ya. Apa aja ADAS-nya dan fungsinya buat apa? Ini kita jelasin singkat ya. Pertama ada front collision warning. Ini bisa ngasih peringatan kalau ada kemungkinan nabrak objek di depan. Ada autonomous emergency braking yang bisa ngerem otomatis kalau udah dikasih peringatan nabrak tapi nggak kita gubris. Ada anti collision automatic braking atau multi collision brake. Ini bakal ngerem dan ngurangin kecepatan setelah terjadi tabrakan, buat ngurangin kemungkinan terjadi tabrakan kedua ya. Lanjut ada lane departure warning yang bisa mendeteksi garis pembatas lajur dan kalau kita berpotensi keluar garis tanpa nyalain lampu sein nanti bakal dikasih peringatan. Ada lane keeping assist buat gerakin setirnya buat balik ke dalam lajur kalau udah terdeteksi mau keluar lajur tadi ya. Ada emergency lane keeping yang kalau kita mau pindah ke lajur sebelah tapi pas di sebelah lagi ada kendaraan lain nanti bakal dibalikin lagi setirnya. Ada adaptive cruise control yang bisa jaga kecepatan konstan sambil jaga jarak sama mobil di depan secara otomatis. Ini tanpa kita perlu injak pedal rem dan pedal gasnya ya. Ada integrated cruise assist yang aktifin adaptive cruise control sekaligus sama lane centering atau steering assist. Jadinya sembari
Sekali jaga jarak otomatis sama mobil di depan, mobil kita setirnya bisa muter-muter sendiri sementara waktu buat ikutin belokan garis lajurnya ya, supaya selalu terjaga ada di tengah-tengah lajur. Dan ada traffic jam assist yang pada dasarnya sama sih kayak intelligent cruise assist, tapi buat di bawah kecepatan 30 km per jam. Ada Intelligent High Beam Control Headlamp atau nama lain dari Auto High Beam ya, yang bisa mati nyalain lampu jauh secara otomatis tergantung keadaan di depan. Ada Blind Spot Detection yang bisa nyalain indikator ini di spion kalau terdeteksi ada objek di titik buta 3/4 belakang kiri atau kanan. Ada Lane Change Assist yang bisa kedipin peringatan tadi dan ngasih peringatan bunyi kalau ada objek mendekat dari titik buta 3/4 belakang kiri atau kanan dan kita tetap ngasih lampu sein mau ke situ. Ada Rear Collision Warning yang bisa kedipin lampu hazard kalau ada objek mendekat dengan cepat di belakang kita yang berpotensi nabrak. Ada Rear Cross Traffic Alert yang bisa ngasih peringatan kalau pas kita lagi mundur ada objek mendatang dari belakang kiri atau kanan. Dan Rear Cross Traffic Braking yang bisa ngeremin otomatis kalau udah diperingatin tadi tapi nggak kita gubris juga. Nah udah 15 tuh, tapi ada yang ke-skip juga ya dari brosurnya. Nih, Lead Car Departure Alert yang ngasih peringatan kalau mobil di depan kita udah jalan. Gimana? Sadis ya adasnya. Sisanya juga lengkap sih ya. Paling basic, remnya yang depan, cakram ventilasi, dan yang belakang juga cakram. Tentunya ABS, EBD, dan brake assist komplit lah ya. Ada stability control juga yang tombol buat matiin ada di head unit sini ya. Dan ada hill start assist control yang bisa nahan rem beberapa detik pas kita berhenti di tanjakan supaya kaki kita bisa pindah dari pedal rem ke pedal gas tanpa mobilnya merosot ya. Ada hill descent control juga ya dari head unit. Ini yang bisa buat bikin mobilnya jalan secara otomatis super perlahan di turunan curam supaya kita bisa lebih fokus sama steeringnya aja. Airbagnya ada 6, 2 airbag depan, 2 airbag samping yang ada di samping jok depan, dan 2 airbag pilar yang memanjang. Sensor parkirnya di belakang ada 3 titik dan di depan nggak ada ya. Ada indikatornya langsung di head unitnya. Kameranya di belakang ada 1, di masing-masing bawah spion ada 1, dan di depan ada 1, dan ngebentuk gambar 360 derajat mobilnya kayak gini. Angle-nya banyak banget ya, termasuk mode 3 dimensinya juga ya, yang bisa diputer-puter ini dan kelihatan oke sih ya di sini. Meskipun gambarnya masih gambar Tigo 5X ya. Ada opsi buat bikin bagian bawah mobilnya jadi transparan juga, dan ada beberapa settings misalnya buat otomatis ngasih tampilan di kiri atau kanan ketika kita nyalain lampu sein. Dan settings kamera sejenisnya lah. Ada TPMS atau pengukur tekanan masing-masing ban juga di instrumen cluster, dan tentunya ada dudukan ISOFIX. Ada pengingat kalau udah kita lewatin kecepatan tertentu dan ada pengingat capek. Lengkap ya. 9. Bagasi dan storage. Bagasinya Tigo Cross manual, iyalah mobil 200 jutaan namanya juga. Di remote ada tombol buat buka kunci bagasinya doang nih ya. Jadi kalau ini kita tahan, nanti kunci bagasinya bakal kebuka, tapi setiap pintu lainnya masih tetap kekunci. Tentunya kita bisa buka biasa juga langsung dari tombolnya di pintunya ya. Oke, ini bagasinya, termasuk cukup gede lah ya, apalagi buat harga segini. Nah yang kita suka, angle bibirnya ini termasuk bagus ya, cenderung tegak itu dari atas ke bawah. Artinya naruh barang di ujung luar sama ujung dalam harusnya nggak terlalu beda. Bibirnya juga cukup lebar, sedikit lebih lebar yang bagian bawah ya. Nah jarak bibirnya dari tanah masih agak tinggi, meskipun nggak setinggi Venue, Sonet, atau WRV gitu ya. So angkat barang berat kayak galon ke sini harusnya nggak terlalu nyusahin. Dan dari lantai bagasi ke bibirnya ada jarak sedikit nih, artinya keluarin barang dari dalam nggak perlu terlalu diangkat ya. Detailnya, di kiri sini ada lampu halogen, ada gantungan buat pasang net juga. Nah di bawah sini ada yang biasanya buat gantungan belanjaan, yang ada tulisannya maksimal 3 kg. Meski kita kurang ngerti sih ya, kenapa ada di bawah sini. Mungkin ini buat pasangan gantungan net yang di atas tadi kali ya. Di bawahnya juga ada segitiga dan tanda seru gini. Buat yang tahu ini apa, coba komentar ya. Sedangkan di sebelah kanan ada gantungan net yang di atas lagi dan gantungan belanjaan di bawah lagi. Nah, di unit yang kita videoin gak ada parcel shelf atau cover bagasi. Entah nanti yang didapat konsumen ada atau enggak ya. Di bawah lantainya ada toolkit dan ada ban serep space saver ya, yang ukurannya lebih kecil dibanding ban standarnya. Oke, kalau mau luasin kapasitas bagasi, jok belakang bisa dilipat pakai konfigurasi 60/40, pakai tuas di ujung sini ya. Nah, kalau yang kanan dilipat, kita bisa naruh barang lebih panjang sambil tetap duduk berdua di belakang. Kalau yang kiri dilipat juga, nah bagasinya jadi jauh lebih luas ya. Meski emang sayang ya, dari jok belakangnya ada gundukan gini. Jadinya kalau kita mau kedepanin barang, perlu agak diangkat dulu ya. Dan buat tutup pintu bagasinya, disediain handle di kanan dalam sini. Dan ini sisa storage di dalam kabin.
10 detail-detail lain kayak 5X dan kebanyakan model Chery di sini lainnya, Tigo Cross juga dirakit lokal di fasilitas handal Indonesia Motor ya di Bekasi. Kalau buka kap bensin ya, ada keterangan buat pakai bensin minimal RON 92 ya. So, sebaiknya minimal pakai bensin kayak Pertamax, Shell Super, BP92 dan sejenisnya. Garansinya, garansi umumnya berlaku selama 6 tahun atau 150.000 km ya. Nice ya, ini lama. Dan servisnya dapat gratis biaya jasanya aja hingga 4 tahun atau 60.000 km. Nah, yang keren buat 1.000 konsumen pertama dapat garansi mesin selama 10 tahun atau 1 juta kilometer. Gila, 1 juta kilometer. Nice ya. Dan 1.000 konsumen pertama ini juga dapat 70% buyback garansi ya. So, gimana menurut kalian soal Chery Tigo Cross ini? Silahkan sampaikan di komentar di bawah. Klik like dan jangan lupa subscribe channel kami di video kayak gini. See you next time.